Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang tak henti-hentinya telah memberikan hidayah dan nikmatnya sehingga kita semua dapat beraktivitas tanpa halangan sedikit pun dan dalam kondisi sehat walafiat. Tak lupa, marilah kita sampaikan junjungan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Semoga kita diberikan syafaatnya pada yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Penonton yang saya sayangin dan saya cintai, alhamdulillah, puji syukur patut kita panjatkan karena sampai detik ini masih dikaruniai hidup dan kesehatan. Teman-teman sekalian, sudah setahun lebih wabah COVID-19 melanda dunia. Tahun 2021 sudah berada di pertengahan, tetapi pandemi belum juga reda. Di tengah situasi ini, mari kita sama-sama kembali belajar untuk sabar. Sabar itu penting, terutama di masa-masa sekarang. Orang sudah banyak yang jenuh akhirnya memilih liburan ke luar kota. Bosan makan di rumah, akhirnya ke rumah makan. Lupa pakai masker, akhirnya masker ditaruh di dagu. Teman-temanku sekalian, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 mengatakan, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai pelindungmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama orang-orang yang sabar." Melalui ayat itu, Allah mengingatkan kita untuk bersabar. Sabar dan menahan diri, pelindung orang beriman adalah kesabaran. Liburan atau jalan-jalan bisa kita lakukan setelah pandemi ini hilang. Kalau semua orang keluar rumah, main-main, tidak pakai masker, dengan benar virusnya malah tambah senang. Toh tempat wisata dan rumah makan akan tetap ada meski didatangi berbulan-bulan atau tahun-tahun depan. Kita harus sabar menunggu semoga pandemi segera berakhir. Kunci dari semua ini adalah kesabaran. Adanya pandemi ini memang mengingatkan kepada kita bahwa hidup di dunia ini tidaklah abadi. Dan kehidupan dunia ini hanyalah fana semata. Dunia dan sekelilingnya akan hancur, dan hari itu disebut dengan hari kiamat. Kita perlu untuk mengetahui apa tanda-tanda sebelum hari kiamat terjadi. Dan tanda-tanda hari kiamat ini terdapat dua kriteria, yaitu tanda kiamat kecil dan tanda kiamat besar. Sesuai dengan hadis ke-25 tentang tanda kecil kiamat, "Bu'istu ana wasa'atu kahataini wa yushri'u bi isbahi fayamudin umma." Jarak diutusnya aku dengan hari kiamat seperti dua jari ini. Beliau mengisyaratkan dengan dua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, lalu merenggangkannya. Seperti itu. Lalu hari kiamat adalah peristiwa dahsyat yang pasti datangnya. Meyakini akan datangnya hari kiamat merupakan salah satu dari rukun iman yang wajib diimani oleh setiap muslim, sehingga mengingatkan diri bisa merusak keimanan seorang muslim. Kedahsyatan peristiwa hari kiamat ini digambarkan dalam beberapa surat dalam Al-Quran yang memiliki makna dari kiamat seperti surah Al-Waqiah, Al-Haqqah, Al-Qiyamah, dan Al-Qari'ah. Hadirnya hari kiamat ini adalah sebuah kepastian yang mutlak yang wajib dipercaya. Nabi Muhammad SAW pun mengabarkan tentang sesuatu yang bersama manusia itu hari kiamat adalah pasti terjadi.
Namun kapan peristiwa besar itu berlangsung, hanya Allah yang mengetahuinya. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mampu memprediksi kapan terjadinya hari kiamat, termasuk para malaikat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak diberikan informasi yang jelas oleh Allah tentang waktu terjadinya kiamat. Seseorang yang percaya akan datangnya hari kiamat, ia akan senantiasa menjalani kehidupan di dunia ini dengan penuh hati-hati, agar tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat. Sebaliknya, orang yang kurang percaya atau bahkan mengingkari datangnya hari kiamat, ia akan dengan sesuka hatinya menjalani kehidupan di dunia tanpa menghiraukan perintah dan larangan Allah. Hari kiamat atau yang disebut juga dengan hari akhir, saat bumi hancur, leburkan, dan umat manusia dibangkitkan kembali dari kematiannya, memang masih menjadi misteri dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun hari kiamat belum tampak, ada beberapa tanda yang merupakan peringatan bagi umat Islam bahwa kiamat sudah dekat. Selain kita wajib mengetahui apa saja sebenarnya tanda-tanda kiamat ini, sebenarnya kiamat juga memiliki macamnya yang berpedoman kepada Al-Quran. Macam kiamat seperti kiamat sugro dan kubro merupakan bukti pertanda kiamat tersebut ada. Macamnya dan juga memiliki tanda-tanda tertentu di dalam agama Islam. Diajarkan untuk mengetahui macam kiamat yang dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat yang besar. Tanda dari kiamat kecil yaitu tanda yang telah mendahului kiamat dalam kurun waktu yang lama dan merupakan sesuatu yang dianggap biasa. Tanda-tanda dari salah satu macam kiamat ini juga sangat banyak. Bahkan tanda-tandanya bisa dijumpai dalam kehidupan kita saat ini. Beberapa tanda-tanda tersebut telah ada sejak zaman para Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Seperti telah diutus Nabi Muhammad sebagai Rasul dan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kedua peristiwa tersebut merupakan tanda-tanda kiamat kecil yang ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dan para sahabat Nabi Muhammad telah diutus menjadi Rasul sebagai tanda kiamat kecil karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir dan tidak akan ada lagi Nabi atau Rasul setelah beliau. Berikut ini beberapa tanda-tanda kiamat kecil yang bisa kita ketahui, yaitu 1. Saling berlomba-lomba meninggikan bangunan, terjadinya banyak pembunuhan, waktu yang terlalu semakin cepat gitu. Sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya. Lalu munculnya gaya hidup mewah dan manja di kalangan umat Islam. Orang yang baik berkurang sedang yang jahat bertambah. Banyak manusia mewarnai rambut di kepalanya dengan warna hitam supaya kelihatan muda. Lalu negara Arab menjadi padang rumput dan sungai. Lalu pria menyerupai wanita dan wanita menyerupai pria. Lalu bulan sabit terlihat besar, merupakan kiamat yang menghancurkan sebagian alam. Maka dari itu sering disebut sebagai kiamat kecil. Nah, kejadian-kejadian kiamat kecil ini kerap diabaikan oleh manusia. Selama periode ini pula, korupsi dan kekacauan politik, dunia akan menguasai bumi. Macam kiamat yang selanjutnya yaitu kiamat besar atau juga disebut dengan kiamat kubro. Lalu kiamat besar ini tidak akan terjadi sebelum muncul beberapa tanda-tandanya. Sesuai dengan hadis ke-26 tentang tanda besar kiamat dari Huzaifah bin Asid radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna sa'ata la takunu hatta takuna nashru ayatin hasfan bil masyriqi wa hasfun bil maghribi wa hasfan fi jaziratil qarabi wa dukhanu wa dajjalu wa dabbatul ardi wa yakjuju wa makjuju wa tulu usyamsi min maghribiha wa naurun
nakhruju min kuqrati adanin tahalun nasas al-ashiratu nuzulu Isya bni Maryami sallallahu alaihi wasallam. Artinya, sesungguhnya kiamat tidak akan pernah terjadi hingga muncul tanda sebelumnya, yaitu penenggelaman yang terjadi di Timur Tengah, penenggelaman yang terjadi di Barat, dan penenggelaman yang terjadi di Jazirah Arab. Asap, Dajjal, binatang bumi, Yajuj dan Majuj, terbitnya matahari dari barat, api yang keluar dari jurang Adnan yang mengiring manusia, dan yang ke-10 turunnya Isa bin Maryam. Kemudian muncul Masih ad-Dajjal atau Dajjal, mirip dengan Antikristus dalam agama Kristen, yang nantinya Nabi Isa atau Yesus akan muncul mengalahkan Dajjal dan menetapkan periode damai, membebaskan dunia dari kekejaman. Peristiwa ini akan diikuti dengan masa ketenangan ketika orang hidup sesuai dengan nilai-nilai agama. Namun, kiamat kubra juga merupakan kehancuran alam. Kehancuran alam semesta yang ditandakan oleh tanda-tanda kiamat, terutama ketika sangkakala telah ditiup oleh malaikat Israfil. Hari kiamat ini merupakan hari akhir alam semesta ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan segala kehidupan yang ada di dalamnya. Meski hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan hari kiamat ini, namun menurut hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu bahwa kiamat kubro terjadi pada hari Jumat. Sebaik-baik matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Adam diciptakan, dan pada hari itu dia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari Jumat itu juga dia dikeluarkan dari surga. Nah, hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim nomor 854. Yang pertama, asap macam kiamat besar memiliki tanda yang dapat diketahui, yaitu munculnya asap atau dukhon yang mengakibatkan penyakit seperti flu di kalangan orang-orang beriman dan akan mematikan semua orang-orang kafir. Lalu kemunculan Dajjal. Kemunculan Dajjal ini merupakan salah satu tanda dari kiamat besar. Diceritakan bahwa dia hanya memiliki satu mata dengan mata sebelah kanan buta. Diceritakan juga bahwa ia akan membawa fitnah besar yang akan merenggut keimanan, sehingga banyak orang yang akan mendengar seruannya. Lalu binatang besar, dalam ayat Al-Quran mengatakan akan ada binatang besar yang hadir di bumi untuk menunjukkan kekuasaannya. Allah dan apabila berkata, telah jauh atas mereka kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran Surah An-Naml ayat 82. Lalu matahari muncul dari barat. Nah, tanda-tanda dari kiamat besar yaitu matahari muncul dari barat, gitu, atau arah terbenamnya matahari. Lalu turunnya Nabi Isa dalam Quran Surah Ali Imran ayat 55 mengatakan bahwa Nabi Isa tidaklah dibunuh oleh orang-orang Yahudi, melainkan Allah mengangkat beliau, Nabi Isa, ke langit saat hari kiamat besar terjadi. Nantinya Nabi Isa diturunkan kembali ke bumi untuk membunuh Dajjal. Lalu turunnya Yajuj dan Majuj. Yajuj dan Majuj ini merupakan dua suku yang akan muncul pada akhir zaman. Mereka diceritakan memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur. Nah, kehidupan di muka bumi ini juga mereka akan berperang melawan Nabi Isa beserta dengan pasukannya. Nah, di Bukit Tursina. Lalu tiga penenggelaman bumi pada hari kiamat diceritakan akan terjadi
galaman daratan di bumi yang meliputi bagian bumi bagian barat, timur, serta jazirah Arab. Lalu munculnya api yang mengumpulkan manusia. Kiamat akan terjadi ketika api keluar dari Yaman yang akan mengiring manusia ke Syam. Sesuai dengan hadis berikut ini, yaitu kiamat tidak akan terjadi sampai keluar api di tanah Hijaz yang akan menerangi leher onta daerah Busra. Hadis riwayat Bukhari 7118 dan Muslim 2902. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mungkin apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.